Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Yang terhormat Bapak As'ad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Azhar Sabila Rahman dari kelas R8C ingin menjelaskan 3 tema yaitu etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, pembinaan akhlak dalam kehidupan, dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Langsung saja, pada etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, yaitu dalam Islam, demokrasi tidak hanya soal suara rakyat, tetapi juga soal keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang amanah. Dalam tema ini, kita belajar beberapa poin penting seperti pengertian demokrasi yang berbunyi, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Islam, prinsip ini selaras dengan konsep syura atau musyawarah. Lalu ada kriteria kepemimpinan dalam Islam, yaitu di mana pemimpin harus adil, jujur, bertanggung jawab, serta taat pada ajaran agama. Lalu ada syarat-syarat pemimpin, seperti seorang pemimpin harus berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan untuk memimpin umat. Lalu ada pengertian penegakan hukum, di mana Islam menekankan pentingnya menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ada adil dan berimbang dalam Islam, di mana keadilan adalah nilai utama. Islam melarang keras berlaku zalim atau tidak seimbang dalam menghukumi sesuatu. Lalu ada radikalisme, agama dan negara, di mana Islam menolak segala bentuk radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Islam mengajarkan toleransi dan kedamaian, di mana pembinaan akhlak dalam kehidupan itu, akhlak adalah cerminan kepribadian seseorang. Akhlak yang baik menjadi kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yaitu terdapat urgensi akhlak dalam kehidupan, seperti akhlak merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu ada pembagian akhlak, seperti akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, seperti jujur, sabar, dan dermawan. Lalu akhlak tercela atau akhlakul mazmumah, seperti iri hati, sombong, dan dengki. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak, seperti keluarga, lingkungan, pendidikan, dan media. Lalu pada metode pembinaan akhlak bisa dilakukan melalui pembiasaan, nasihat, keteladanan, dan lingkungan yang baik. Lalu pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam, itu Islam sangat tegas dalam melindungi kehormatan manusia dan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, seperti kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis mengutuk keras perbuatan zina, pelecehan, dan kekerasan seksual. Lalu ada bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Islam, yaitu seperti pelecehan verbal, fisik, dan psikis. Semua itu adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Lalu ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, di mana dalam Islam pelaku bisa dikenai hukuman had, taksir, atau sanksi sosial, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Lalu ada tindakan preventif, di mana Islam menganjurkan menundukkan pandangan, menjaga aurat, dan memperkuat pendidikan moral.
sebagai langkah pencegahan. Demikian penjelasan 3 tema besar dalam kajian Islam. Semoga bisa menambah pemahaman kita dan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.